Saudaraku, ada satu peristiwa yang menarik sekali, yaitu ketika Yesus dan murid-muridnya perjalanan menuju Kapernaum. Tampaknya muridnya satu sama lain saling bertengkar untuk memperebutkan posisi di antara mereka, siapakah yang layak dan pantas menjadi pemimpin atas mereka. Dan ketika sampai di Kapernaum dan sampai di rumah, Yesus bertanya kepada mereka semuanya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Yesus bertanya, apa yang kamu tadi perbincangkan di tengah jalan? Murid-muridnya diam sebab mereka memang sedang bertengkar atau mempertengkarkan persoalan posisi kedudukan atau siapa yang pantas layak jadi pemimpin di antara mereka. Lalu kesempatan diam itu digunakan oleh Yesus untuk mengajar kepada mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Kalau kalian memperebutkan posisi, ingin menjadi yang terdahulu, ingin yang terkemuka, ingin menjadi pemimpin di antara kalian, dikatakan hendaklah ia menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan dari semuanya, terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan bagi semuanya. Ini apa artinya? Seseorang yang menginginkan kedudukan yang utama dalam kehidupan bersama, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah persekutuan, dimanapun kita ini berada, siapapun yang menginginkan posisi yang utama di antara semua orang, dikatakan dia adalah orang, seharusnya seseorang yang rela mengutamakan, mengedepankan orang lain daripada dirinya sendiri. Bahkan ketika seseorang itu rela mengedepankan, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, orang tersebut juga rela untuk melayani keperluan, kebutuhan dari setiap orang di antaranya, atau dari setiap orang yang ada bersama-sama dengan mereka, atau setiap orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Wah, ini luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa. Jadi pemimpin yang sesungguhnya, pemimpin yang terutama adalah seseorang yang bisa dan dengan rela tulus hati mengutamakan setiap orang yang dipimpinnya lebih daripada dirinya sendiri. Bahkan untuk itu seseorang rela menyangkal diri, mengesampingkan diri sendiri supaya betul-betul dengan tulus, ikhlas dan sepenuhnya mementingkan, mengutamakan setiap orang yang dipimpinnya. Itulah orang yang terutama atau pemimpin terutama. Memang ini ajaran yang sangat sadis. Mengapa? Karena ketika seseorang membayangkan kedudukan kepemimpinan, itu ada kuasa. Ketika seorang membayangkan kedudukan pemimpin dan posisi, itu ada kekayaan. Tapi di sini Tuhan Yesus Kristus justru menekankan, kalau di antara kalian ingin menjadi pemimpin atau menjadi orang yang terkemuka, atau orang yang ingin menjadi seseorang yang terdahulu di antara semua orang, maka seharusnya orang itu atau kalian harus mengutamakan orang lain lebih daripada dirimu sendiri. Dan bahkan untuk itu engkau harus rela mengesampingkan diri sendiri dan menyangkal diri sendiri. Bagaimana supaya orang-orang yang dipimpinnya itu bahagia, sejahtera, sukacita, aman, nyaman, dan damai. Ini ajaran yang sangat luar biasa dan mungkin juga terdengar sadis. Mengapa? Karena yang bertolak belakang dari model yang selama ini diterima oleh mereka, dipersepsi oleh mereka, dimengerti oleh mereka tentang pemimpin, posisi, kedudukan, kekuasaan, dan kekayaan. Namun mengapa saya katakan sadis? Karena ini sangat bertolak belakang dari cara dan juga penjelasan-penjelasan dunia tentang pemimpin. Oleh karena itu kita harus memegang teguh bagaimana posisi kepemimpinan itu sesungguhnya posisi yang luar biasa dipercayakan pada seseorang supaya bisa mengutamakan sebanyak mungkin orang dan menjadikan semakin banyak orang atau sebanyak mungkin orang diberkati. Oleh karena sosok pribadi yang rela dengan tulus hati bekerja keras untuk mengutamakan setiap orang yang dipimpinnya lebih daripada
dirinya sendiri. Disitulah keutamaan dan posisi utama seseorang dalam kehidupan bersama. Dan orang yang demikian itulah orang yang layak dan pantas disebut sebagai seorang pemimpin. Apakah kita menjumpai orang yang demikian di dalam dunia ini? Atau di daerah kita, di kota kita, di negeri kita? Marilah kita berdoa supaya Tuhan mengirimkan sosok-sosok pribadi pemimpin bagi bangsa ini atau bagi daerah dan kota kita, seseorang yang mengutamakan rakyatnya lebih daripada dirinya sendiri. Tuhan Yesus Kristus memberkati.